Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo The Explorer Channel. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman, ini adalah review mobil VinFast Vietnam dan ini ada di Amerika. Nah, saya akan memberikan sebuah review dan penilaian ataupun sesuatu yang enggak dipikirkan oleh orang-orang yang sedang mereview ini ataupun orang-orang yang di luar sana. Nah, orang ini memberikan review dengan judul We Drove the World's Reviewed Car in America. Kami mengendarai mobil yang dengan review terburuk, ya, the world's reviewed in Amerika. Jadi mobil dengan review terburuk di Amerika. Jadi VinFast ini direview dan dinilai terburuk di Amerika dalam hal mobil-mobil listrik, ya, dibandingkan Tesla, dibandingkan Ioniq dan lain-lain. Nah, ini menarik, ya. Menariknya apa? Yang pertama, VinFast sudah tembus bener-bener sampai ke Amerika, ya. Berarti dia bener-bener sudah masuk Amerika. Kalau udah masuk Amerika, pendahulunya kayak Tesla dan lain-lain itu pasti ketar-ketir, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara apapun untuk bisa menendang si VinFast ini. Oke, dan ini reviewnya dilihat memang buruk, ya. Tapi apakah buruk beneran? Kita masih menunggu karena kita nggak bisa menyimpulkan. Karena kalau saya lihat ini orang-orang ini mereviewnya sambil cengenges, ketawa-ketawa, meledek, menghina, dan itu justru sangat buruk untuk para reviewer. Itu karena akan berbalik kepada para reviewer itu sendiri dan bisa dinilai ini Anda ini mereview beneran atau cuman dibayar sama siapa. Yang paling bahaya itu review oleh para konsumen yang menggunakan lalu mengeluh, kayak di konten saya sebelumnya itu konsumen menyatakan keluhan terhadap VinFast itu real, murni, dan itu yang sangat mengerikan, ya. Oke, kita lihat reviewnya apa saja, ya teman-teman. Like touch? Yeah. That's not fair. Oh, I'm holding it. Not crap. There's no obvious start button. I'm gonna guess the seatbelts have to be wide. How do you start this car? You need time, steering, drive. We've been making cars for over 100 years. Just make it work like a car. Foot on the brake. Put on brake, I think. Press drive. See if that does anything. Oke, kalau dari reviewnya dia dibuat kayak kebingungan, kayak bertanya-tanya, itu kan. Yeah. I mean, Seolah-olah in dia hindsight, it's pretty intuitive. So what's the deal? You have to ngeledek gitu, ya. close the doors, put the seatbelt on. Saya tidak akan mendukung VinFast karena ini juga Vietnam, juga apalagi mendukung yang lainnya. Tapi ini keren. Oke, tuh di belakangnya dia akan mereview dari segi startup, ya, bagaimana awalannya, blinkers atau bling-bling lampu-lampu, ya, chimes itu kebisingannya. Jadi nanti dinaikin itu bisingnya nggak oke, gimana sunroof atasnya itu rooftopnya, reverse, balik, rolling, ngemudi dalam untuk apa, berbelok roll, ya. Kemudian ride qualification atau kualifikasi berkendara, kemudian axle, terus terakhir dead baterai mati. Dan kalau baterai mati sebenarnya nggak bisa disimpulkan di saat ini, tapi akan lihat di terakhir dia akan memberikan review bahwa mobilnya mati. Dan kita lihat ini bener-bener mereviewnya itu mobilnya kayak dibikin pesakitan, ya, dibecek-becek gitu, dihabisin gitu, ya, bener-bener disakitin gitu, ya. Jadi supaya tampak sekali lebih kelemahannya, ya memang ya sah-sah saja, ya, disakitin gitu. Mampu nggak dia disakitin seperti ini, dia bisa memberi respon nggak yang terbaik. Nah, ya boleh-boleh saja untuk menguji, ya. Oke, ini dia saat mengujinya, ya. Ya, sambil ketawa-ketawa ngeledek dia. Dan nanti dia akan kasih tanda di belakang ini. Kalau oke hijau, kalau nggak oke
di checklist yang merah ya. Nah ini sudah dapat 2 hijau 2 merah ya. Oke. Lihat ini menguji pedalnya sampai di. Nah tuh. That is weird. You're jamming on that accelerator and nothing's happening. Nah, agak kurang ajar ya. Nguji pedal gasnya tuh diinjek-injek sampai ceklok ya. Nah, nah ini bener-bener ya di jalanan Amerika ya. Nah itu ya udah dapat hijau-hijau, ini kebisingannya berisik gitu ya, merah. Drive 8 itu bantuan mengemudinya merah, reverse hijau, kualifikasi mengemudi. Nah ini nanti kalau kualitas dalam mengemudi itu tergantung orang itu punya tes berapa. Kalau tesnya tinggi ya akan merah, kalau dia menurunkan tesnya mungkin bisa hijau ya. Nah tuh udah dapat segitu ya. Oke, terakhir nih pengujian untuk sistem baterai ya. Major failure. 3, 2, 1, go! Oh. Car broken. The car is broken. The car is broken. Mobilnya rusak. Oke, dia menyatakan mesinnya rusak ya, diinjek dengan tiba-tiba dan mesinnya rusak. Oke, dan dia menyimpulkan akhirnya dead, baterai merah ya. Oh, hijau apa merah nih? Ya. Tapi dia menyatakan di terakhir mesinnya mati. Oke, teman-teman. Yang pertama ya, VinFast sangat keren karena dia sudah benar-benar menembus pasar Amerika. Satu. Yang kedua, kalau dia sudah berhasil menembus pasar Amerika, dia pasti akan dijadikan bulan-bulanan oleh para pendahulunya. Itu pasti. Ada Tesla atau Ioniq ya, yang lain semuanya dia akan menjadikan dia bulan-bulanan, anak baru di ospek, bisa direview sendiri atau nyuruh konten kreator yang sudah punya nama dibayar tuh kasih review yang jelek-jelek karena itu kompetitor dan supaya dia bisa disingkirkan. Tapi dia sudah keren, berhasil, ini faktanya ya, masuk pasar Amerika dan berhasil pula masuk pasar Indonesia. Nah, masuk pasar Indonesia ini sudah jadi taksi, sudah jadi beberapa warga Indonesia menggunakannya secara pribadi. Dan saya sudah membuat review, ada yang sudah kecewa yaitu di sistem software ya, ada notifikasi pemberitahuan fake ya, fake notifikasi. Jadi ada error di bagian ini, di bagian baterai tegangannya kurang, error. Setelah di off kan, nyalakan lagi ternyata nggak ada masalah lagi. Nah, ini juga masalah yang terjadi dan itu tentunya akan beda-beda ya, pengguna satu dan pengguna lain, karena mereka pasti punya pengalaman beda-beda. Yang namanya produk elektronik ya, mesin itu satu dengan yang lain itu kadang tidak bisa disamakan ya. Masing-masing itu punya, kadang yang ini bandel, yang ini agak ringkih ya, mungkin yang ini fisiknya oke, yang ini sistem softwarenya gampang sekali crash ya, atau ini dipelihara oleh orang yang listrik di rumahnya itu tidak stabil sehingga sering error. Bisa jadi pengalamannya akan berbeda-beda. Tapi sekali lagi ini reviewnya ya, review terburuk di Amerika. Apakah itu benar-benar buruk VinFast? Kita masih nggak bisa menyimpulkan ya, nggak bisa menyimpulkan karena ini masih baru dan kita tunggu info-info selanjutnya, review-review selanjutnya untuk memastikan VinFast ini oke apa enggak dibandingkan Wuling, dibandingkan BYD yang sudah mendahului di Indonesia. Oke, ikuti terus Joyo The Explorer Channel teman-teman.
Kita akan ikuti perkembangan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia ini, mana yang paling oke dan paling layak untuk dimiliki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.